memiliki kesempatan untuk tinggal dan bekerja di dua negara terutama di Eropa, saya suka ditanya misalnya oleh mahasiswa ketika mengajar sekarang di Indonesia, ditanya apa bedanya mahasiswa di Indonesia dengan mahasiswa di negara maju atau sebaliknya. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa dari pengamatan saya sebetulnya bakat atau talent itu bisa ditemui di mana saja, di mahasiswa Indonesia atau di mahasiswa negara-negara maju. Tapi memang ada mungkin perilaku, sikap, atau karakter yang saya kira baik untuk dipelajari dan diterapkan juga oleh mahasiswa di Indonesia dari mahasiswa-mahasiswa di negara maju. Jadi apa yang saya ceritakan sekarang mungkin lebih dari pengalaman saya selama sekolah di S1-nya di Indonesia, di Bandung, di ITB dulu, dan S2, S3 di Belanda, di Universitas Teknik Delft. Dan juga dari pengalaman kerja, termasuk ketika mahasiswa aktif di himpunan, di HME ITB, waktu itu Himpunan Mahasiswa Elektro, dan juga pengalaman sempat menjadi asisten dosen dan sempat menjadi asisten research di Belanda, dan sempat bekerja cukup lama, 10 tahun di ABB di Swedia dengan posisi yang cukup beragam dari mulai peneliti, project manager, teknologi manager, dan group manager di salah satu bisnis unit di sana, dan juga pengalaman di 2,5 tahun ini ketika kembali Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Swedia dan juga berkesempatan mengajar di beberapa kampus di Indonesia, yaitu di Universitas Telkom di Bandung dan juga di Universitas Peradaban di Bumi Ayu di Jawa Tengah. Jadi semua ini yang mungkin saya akan coba ringkas lah, akan saya coba semacam meringkas dari observasi pengamatan pribadi saya dari sisi pengalaman saya selama sekolah, selama bekerja, selama memanage tim, mensupervisi mahasiswa tingkat lanjut, kemudian berkunjung ke beberapa negara dan mengeksplor pengalaman dengan beberapa bahasa. Jadi ini yang saya akan coba rangkum dalam menggambarkan karakter perilaku mahasiswa negara maju. Yang pertama saya lihat, mahasiswa negara maju itu memang ketika kuliah mereka sudah memiliki memperlihatkan sesuatu yang unik ya. Jadi dari sisi motivasi kuliah terlihat mereka dari awal yang mau kuliah itu memang niat mau kuliah. Jadi begitu ada niat dari diri sendiri, biasanya mereka fokus ke dirinya sendiri. Jadi tidak latah melihat kiri kanan. Dan tentu saja ini dengan konsekuensinya masing-masing yang mereka pahami di awal, sehingga ini memberikan motivasi yang berlebih ketika mereka kuliah. Karena mereka punya niat dari dalam dirinya, ketika mereka kuliah memang niat kuliah, sehingga mereka fokus pada dirinya, karena mereka kuliah memang berdasarkan keinginan sendiri, tidak latah karena melihat kiri kanan atau keluarga atau orang tua sekalipun mungkin ya dari sisi kuliahnya, dan mereka menyadari konsekuensi selama mereka kuliah itu. Jadi itu membuat kemudian mereka fokus secara personal, yaitu mereka mengenali dirinya dahulu, menyadari keunikan yang ada pada dirinya, kemudian fokus dan membangun strategi dan action di seputar itu. Jadi contohnya orang yang misalkan mengenali potensi dirinya sebagai orang yang gemar mempelajari hukum misalkan, karena mereka menyadari keunikan di dirinya di bidang hukum, maka mereka akan fokus di situ
membuat strategi dan melakukan action di sana. Jadi tidak latah misalkan dari hukum mengambil jurusan ekonomi karena ke bawah teman, atau sebaliknya orang yang mengambil jurusan teknik mesin karena memang mengenali potensi dia bahwa dia emang senang dengan desain atau mekanik, sehingga tidak kemudian mengambil hukum karena teman-temannya mengarah ke sana. Nah, apa konsekuensi dari sini adalah ketika mereka niat, maka mereka kuliah tidak sekedar mengisi absen. Dan juga mereka kuliah biasanya datang tepat waktu. Tidak berarti mereka tidak pernah telat, tapi ketika telat itu memang betul-betul ada hambatan. Atau ya memang tidak bisa datang gitu. Tapi tidak akan terlambat atau datang sekedar formalitas pada umumnya karena mereka memang dari awal tidak ada yang memaksa mereka untuk kuliah, itu betul-betul keinginan mereka sendiri. Perkara nanti mereka lanjut kuliah sampai lulus 4-5 tahun atau tidak itu lain soal, tapi ketika mereka memutuskan akan berkuliah, maka mereka akan menjalaninya dengan niat, dengan konsisten gitu ya. Dan ini akibatnya akan terlihat ketika mereka punya rencana. Jadi biasanya ditandai dengan agenda. Mereka punya agenda untuk mencatat kegiatan, untuk kegiatan harian. Kemudian punya planning per semester yang biasanya ditandai dengan planning mingguan. Tapi juga punya rencana jangka panjang. Jadi saya cukup impress gitu ya ketika ngobrol dengan teman-teman kuliah waktu itu di Belanda. Dan juga beberapa yang lulusan baru di Swedia. Ketika mereka ditanya, mereka bahkan punya rencana 5, 10, 25 tahun ke depan dan cukup spesifik. Misalkan mau menjadi tenaga kesehatan. Nah itu betul-betul mereka tahu yang akan mereka rencanakan didapat di 5, 10, 25 tahun itu kayak apa. Dan yang paling penting adalah dari situ mereka membuat rencana bagaimana mencapainya. Beberapa memang tidak mencapai itu, tidak apa-apa karena perjalanan mungkin mengubah rencana. Tetapi setiap saat itu mereka punya rencana. Ini yang menurut saya berbeda dari mahasiswa negara maju. Karena begitu mereka punya rencana, maka mereka kemudian melakukan banyak inisiatif. Mereka proaktif untuk mencari berbagai materi kuliah yang mendukung apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rencanakan. Dan ketika mereka mengeksekusi program pribadi, juga mereka mengeksekusinya dalam platform personal development. Jadi kapan belajar, kapan berorganisasi, kapan bersosial, itu sesuatu yang direncanakan, tidak spontanitas tanpa dasar. Nah, ini bagusnya lagi memang didukung oleh komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, terutama dalam diskusi. Dan ini menurut saya karena memang dibiasakan dari kecil, jadi anak-anak usia SD pun sudah dibiasakan untuk berdiskusi dengan gurunya dalam pertemuan rutin, mungkin setiap minggu bisa 2 kali, tidak lama, mungkin hanya 10 menitan, tapi di situ mereka akan berdiskusi tentang data, tentang logika berdiskusi, kemudian juga cara berdiskusi. Jadi ada masanya mereka memberikan introduksi terhadap suatu masalah, memberikan asumsi, dan meminta feedback terhadap diskusi yang berjalan. Jadi ini dilatih dari kecil, dari SD, sehingga di kuliah pun mereka mempunyai skill yang sama ini yang terus diasah ketika melakukan belajar atau penelitian. Dan memang saya tinggal kerja di Belanda, Swedia yang bukan berbasis bahasa Inggris, tapi memang bahasa Inggris adalah sesuatu yang penting karena banyak sekali informasi terutama di internet dalam bahasa Inggris. Sehingga saya kira juga ini harus menjadi ya otomatis lah untuk mahasiswa di Indonesia pun harus bisa memiliki teknik komunikasi termasuk dalam bahasa Inggris. Dan salah satu bentuk yang saya lihat dari mereka adalah komunikasi ini pun kemudian terbawa ke dalam media sosial. Jadi sepertinya mereka cukup sadar tentang konsekuensi media sosial, sehingga dalam bermedia sosial pun mereka fokus. Maksudnya fokus di sini ya kalau mereka memang menganggap
media sosial ini untuk santai, mereka akan membuatnya untuk santai. Misalnya untuk mencari orang yang sehobi, mereka akan strategi di media sosial itu menunjukkan siapa yang sehobi, misalnya pencinta alam atau lain sebagainya. Dan ini pun karena mereka sadar bahwa media sosial pun akan karena orang sana mungkin terbiasa privacy ya, bahwa media sosialnya akan mempengaruhi privasi, sehingga mereka pun cukup berhati-hati sebelum memposting misalkan berita atau informasi tentang dirinya di sana. Kemudian yang juga saya lihat signifikan adalah masalah kerjasama atau teamwork ya. Saya nggak tahu, mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti ilustrasi gambar di sini, ketika kita bekerja dalam satu tim dan kita merasa bahwa kita yang bekerja 99%, sementara yang lain tidak berkontribusi. Ada yang diam saja, ada yang tidak tahu bahwa dia di kelompok itu, dan lain sebagainya. Nah, saya perhatikan bahwa kejadian seperti ini pun terjadi di mahasiswa negara berkembang atau negara maju. Tapi biasanya di negara berkembang yang saya perhatikan, atau observasi saya, mungkin saya salah, tapi observasi saya biasanya terjadi adalah ketidakenakan atau ketidaksenangan dari semua pihak. Biasanya yang bekerja lebih banyak akhirnya merasa tidak senang dengan yang bekerja kurang, dan akhirnya katakanlah tidak terjadi kerjasama yang baik, dan biasanya hasil kerjanya tidak maksimal. Nah, yang menarik ini setelah beberapa tahun mengamati, sebetulnya di negara maju juga terjadi tim-tim yang tidak seimbang seperti ini. Tapi yang menarik ketika saya ngobrol dengan mereka, justru mereka menganggap ini sebagai ajang latihan. Karena mereka menganggap bahwa di dunia nyata pun orang tidak selalu semuanya sama. Sehingga ketika mereka mendapatkan situasi seperti ini, justru mereka belajar menerima kenyataan bahwa orang beda-beda, tapi bagaimana mereka memaksimalkan setiap potensi yang ada ini. Nah, ini yang saya lihat juga unik di mahasiswa negara maju. Mungkin mereka menerima kekurangan dari timnya dan berusaha mencari titik temu gimana caranya itu ada skill positif yang selalu bisa dikontribusikan ke tim. Dan juga sikap dari yang katakanlah yang kurang berkompeten dalam kerjasama tim pun menerima bahwa dia tidak terlalu berkompeten dan dia mengikuti leadership dari yang memang lebih paham. Jadi take and give dari kedua belah pihak. Dan ini juga sangat unik dari sisi kerjasama di mahasiswa negara maju. Dan ini mungkin terbukti di negara-negara kecil. Saya akan, dalam tanda kutip, saya akan fokus di negara-negara yang Swiss itu tidak sampai 5 juta penduduknya, Swedia tidak sampai 10 juta, Belanda tidak sampai 20 juta, Denmark tidak sampai 5 juta, Singapura tidak sampai 5 juta, Finland tidak sampai 3 juta, 5 juta, Irlandia tidak sampai 15 juta, tapi mereka bisa unggul di dalam inovasi di dunia. Yang saya duga dari karakter-karakter tadi, karakter fokus, termotivasi, fokus, mempunyai perencanaan, kemudian mengambil inisiatif, komunikasi yang baik, dan bisa bekerja sama. Dan di Swedia, yang saya juga pernah tinggal lama, 10 tahun, dengan populasi tidak sampai 10 tahun, di tahun 2015, mereka bisa jadi, Stockholm itu jadi kota kedua yang paling banyak menghasilkan inovasi di teknologi digital waktu itu, sesudah Silicon Valley di Amerika yang penduduknya 300 juta lebih. Jadi mungkin ini sedikit gambaran tentang apa yang kita bisa mungkin lihat dari atau observasi dari mahasiswa negara maju, dan mungkin bisa menerapkannya yang baiknya untuk mahasiswa di Indonesia. Terima kasih.